Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Bertemu kembali dengan materi pembelajaran prakarya. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis untuk menjalankan segala aktivitas dan rutinitasnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang berbagai macam jenis dan karakteristik serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Baik, kita mulai materinya. Sebelum tanaman pangan serealia menjadi bahan dasar pangan, ini perlu dilakukan yang namanya teknik pengolahan penyosohan terlebih dahulu. Baru setelah itu bahan pangan tersebut diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Apa itu penyosohan? Nah, penyosohan itu sendiri secara tradisional dilakukan dengan cara alu atau dengan cara lumpang. Ya, di mana proses penyosohan diharapkan dapat menghilangkan kulit ari dan lembaga pada biji serealia sehingga menjadi butiran besar ataupun butiran kecil untuk mempermudah dalam proses penanganan lanjutan. Sementara menurut prosesnya, teknik pengawetan itu dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu bisa menggunakan metode pengawetan fisik, bisa menggunakan metode pengawetan biologis, ataupun pengawetan kimiawi. Kita akan membahas satu persatu dari masing-masing metode tersebut. Yang pertama yaitu pengawetan secara fisik. Pengawetan secara fisik merupakan proses pengawetan secara alami, yang mana ini bisa meliputi diantaranya pengawetan dengan suhu rendah. Nah, pengawetan dengan suhu rendah itu seperti apa? Pengawetan suhu rendah itu dimasukkan ke dalam bahan pangan tersebut ke dalam lemari pendingin. Di mana dalam prakteknya proses pengawetan dengan suhu rendah ini dibedakan menjadi dua macam. Pendingin atau cooling dengan suhu antara minus 2 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Dan dengan cara freezing ataupun pembekuan, itu mulai suhu antara minus 12 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Nah, sementara itu pembekuan cepat atau quick freezing itu dilakukan pada suhu minus 24 sampai 40 derajat Celcius. Itu dalam bentuk pengawetan suhu rendah. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang kedua ada pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi itu dengan cara dipanaskan. Ya, dengan cara dimasak. Tuh. Dalam bentuk dimasak. Misalnya merebus atau memanggang juga bisa. Ya. Nah, ada dua faktor yang harus kita perhatikan dalam pengawetan suhu tinggi atau suhu panas. Yang pertama apa? Jumlah panas yang diberikan itu harus cukup untuk mematikan mikroba atau bakteri pembusuk di dalam makanan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, jumlah panas yang digunakan tidak boleh menyebabkan penurunan gizi atau cita rasa dari makanan tersebut. Nah, sementara dalam segi penggunaannya, berdasarkan penggunaannya ini, ya, berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan, itu ada dua kelompok. Ya, ada dua kelompok. Apa saja kelompoknya? Nah, kelompok yang pertama yaitu kelompok sterilisasi. Apa itu proses sterilisasi? Ini berarti membebaskan bahan dari semua mikroba. Ya.
karena beberapa spora bakteri relatif lebih tahan terhadap panas. Jadi sterilisasi itu pembersihan mikroba ataupun bakteri karena ada beberapa bakteri yang tahan panas. Akhirnya kita menggunakan proses pengawetan dengan suhu tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi itu suatu proses pemanasan bahan pangan pada suhu di bawah titik didih air itu di bawah 100 derajat Celcius. Ini dimaksudkan untuk mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk di dalam makanan tersebut. Nah, itu ya prosesnya. Kemudian, tahapan yang ketiga ataupun proses yang ketiga, selain sterilisasi dan pasteurisasi, itu adalah blanching. Ya. Berdasarkan penggunaan suhu tadi, yaitu blanching. Apa itu blanching? Nah, blanching itu proses perlakuan pemanasan awal yang biasanya dilakukan pada bahan nabati segar sebelum mengalami proses pembekuan, pengeringan, ataupun pengalengan. Nah, ini jadi dalam proses suhu tinggi tadi, ini harus meliputi tiga proses ya, tiga kelompok. Ya, tiga kelompok dalam penggunaan suhunya. Ya, berdasarkan suhu dan waktunya ada tiga kelompok. Di sini. Kita lanjutkan. Ya, pengawetan yang ketiga yaitu pengawetan dengan cara pengeringan. Pengawetan dengan cara pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan ataupun menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Ya, yaitu beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam proses pengolahannya. Nah, keuntungan daripada produk hasil pengeringan ini adalah awet, lebih ringan, volume lebih kecil, sehingga memudahkan penyimpanan dan transportasi ya, tanpa menghilangkan cita rasa khas dari sebuah makanan tersebut. Nah, pengawetan yang kedua yaitu bisa kita gunakan dengan cara pengawetan secara biologis. Proses pengawetan secara biologis itu adalah dengan cara peragian atau fermentasi dan enzim. Dikasih ragi ya, ditaburi ragi dalam makanan tersebut. Yang pertama kita bahas masalah fermentasinya itu sendiri. Fermentasi yaitu dengan cara peragian atau fermentasi ini merupakan proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Zat-zat yang bekerja pada proses ini ialah enzim yang dibuat oleh sel-sel itu sendiri. Ini contohnya adalah jenis pengolahan ataupun pengawetannya itu tape ya, beras dari beras ya. Itu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu enzim. Enzim adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Di mana enzim yang terdapat dalam makanan itu berasal dari bahan mentahnya. Ada beberapa enzim yang penting dalam pengolahan daging. Contohnya adalah bromelin dari nenas dan papain dari getah buah atau daun pepaya. Nah, beberapa enzim yang penting dalam berbagai macam jenis pengolahan itu contohnya yang pertama yaitu adalah enzim bromelin. Enzim bromelin ini berupa getah pepaya ya, yang kalau kita lihat itu disadap dari buahnya. Kemudian yang kedua ada enzim papain. Enzim papain itu berupa getah pepaya yang disadap. Ya, kalau enzim bromalin ya, kalau enzim bromelin itu
didapat dari buah nanas yang digunakan untuk mengempukkan daging. Tapi kalau enzim papain ini diambil dari getah buah atau daun pepaya. Ini perbedaan antara enzim bromalin dan enzim papain. Kemudian yang bagian C yaitu adalah bakteri laktat. Bakteri laktat atau dikenal dengan istilah Lactobacillus. Bakteri ini merupakan kelompok mikroba dengan habitat dan lingkungan hidup yang sangat luas. Ya, baik di perairan ataupun di tanah maupun di bebatuan. Ya, di mana bakteri laktat juga menghasilkan lactobacillin, yaitu sejenis antibiotik serta senyawa lain yang berkemampuan menonaktifkan reaksi kimia. Ya, walaupun katakanlah ini bakteri termasuk bakteri baik ya jenis bakterinya, karena bisa mematikan reaksi kimia yang dihasilkan oleh bakteri fekal dalam tubuh manusia nih. Ya, padahal itu bisa mematikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengawetan secara kimiawi. Beberapa teknik pengawetan secara kimiawi itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu penggunaan pengawet alami yang diperoleh makanan segar, contohnya gula, garam, bawang, bisa cuka ataupun kunyit. Ini pengawetan yang pertama. Kemudian pengawetan yang kedua itu menggunakan istilahnya BTM atau bahan tambahan makanan. Itu jenis pengawetan secara kimiawi. Ya, kita bahas satu persatu mulai dari pengawetan yang diperoleh dari bahan alami. Yang pertama contohnya yaitu gula. Ya, gula pasir ini merupakan jenis pengawetan di mana hasil pemanasan dan pengeringan sari tebu ya yang diambil dengan bentuk butiran berwarna putih. Ya. Ini gula pasir. Kemudian yang kedua ada garam dapur. Ya. Penggunaan garam dapur ini digunakan sebagai fungsi gula pasir sendiri biasanya digunakan untuk memberikan rasa manis, namun dapat juga berfungsi sebagai pengawet. Karena sifat gula pasir itu adalah higroskopis atau menyerap air sehingga sel-sel bakteri bisa mati ya atau dehidrasi, kekurangan air. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah garam dapur. Ya, penggunaan garam dapur sendiri ini digunakan sebagai pengawet biasanya minimal sebanyak 20% ataupun sekitar 2 ons per kilogram dari bahan itu sendiri. Contoh produk yang bisa kita awetkan dengan menggunakan garam dapur ini banyak ya. Contohnya telur asin, kemudian juga kacang asin, kacang tanah, ada ikan asin, ada juga asinan sayuran. Nah, itu contoh-contoh dengan menggunakan garam dapur. Penggunaan pengawetan alami yang ketiga yaitu dengan cara menggunakan cuka. Ini cuka adalah produk hasil fermentasi dari bakteri Osetaboctar, ya, di mana banyak jenis cuka yang beredar di pasaran. Ya, contohnya ada cuka jenis apel, kemudian ada cuka hitam, cuka aren, dan cuka limau. Ada macam sih, banyak jenis macam-macam cuka ya. Nah, kemudian selain memberi rasa asam pada masakan ataupun minuman, cuka bisa juga digunakan sebagai bahan pengawet. Contohnya apa? Ya, acar, kemudian juga ada kimchi, ada jelly, dan juga minuman. Itu jenis contoh dari bahan makanan olahan yang digunakan pengawet dengan menggunakan cuka. Yang keempat yaitu bawang putih.
Bawang putih sendiri atau dikenal dengan istilah Allium sativum ini merupakan bumbu dapur dengan aroma dan rasa yang khas pada masakan. Kandungannya sendiri dalam bawang putih itu sangat efektif mematikan bakteri gram positif ya, dan gram negatif, di mana bawang putih ini juga bersifat antimikroba. Memang kalau kita lihat bawang putih sangat bagus sekali untuk kita gunakan sebagai bahan pengawet. Kita lanjutkan, yang kelima yaitu kunyit. Kunyit dapat digunakan sebagai pengawet makanan karena berfungsi sebagai antibiotik atau antioksidan. Obat ini sebetulnya kalau kunyit ya, bisa kita gunakan sebagai anti radang dan anti kanker. Kunyit juga berfungsi sebagai pewarna alami yang biasanya kita gunakan kandungan kunyit itu sendiri sekitar 3-5% ya, kandungan kunyit itu sendiri. Kemudian yang keenam yaitu keluak. Apa itu keluak? Ya. Keluak itu biasanya digunakan sebagai bumbu dapur dan pemberi warna, serta juga bisa digunakan sebagai pengawet. Ya, contoh daripada jenis pengawet yang menggunakan kuat itu ikan segar, ya, yang bisa bertahan hingga 6 hari. Ini jenis keluak. Kemudian pengawetan yang selanjutnya adalah pengawetan sintetis atau BTM. Pengawetan sintetis ataupun istilahnya BTM ini merupakan hasil sintetis secara kimia. Nah, pengawetan sintetis dipercaya bisa menimbulkan efek negatif bagi kesehatan, seperti memicu pertumbuhan sel kanker akibat senyawa karsinogenik dalam pengawet. Nah, contoh dari pengawet sintetis itu adalah contohnya natrium benzoat, kalium sulfit, dan nutrit. Ini contoh-contoh dari jenis pengawet sintetis atau BTM istilahnya. Beberapa bahan pengawet yang diperbolehkan untuk dipakai ini namun kurang aman jika digunakan secara berlebihan. Di antaranya adalah asam benzoat. Salah satunya itu asam benzoat ya, atau dikenal dengan istilah acidum benzoicum, di mana umumnya asam ini berbentuk ataupun berupa garam natrium benzoat dengan ciri-ciri berbentuk serbuk atau kristal putih, sedikit berbau, dan berasa payau. Dan apabila kita panaskan ke dalam pemanas yang lebih tinggi, ini akan meleleh dan mudah terbakar. Nah, asam benzoat sendiri berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri, di mana penggunaan asam benzoat dengan kadar lebih dari 250 ppm itu dapat memberikan efek samping berupa alergi. Ini sangat berbahaya sekali asam benzoat ini. Kemudian yang kedua yaitu kalsium benzoat. Ya, bahan pengawet ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri penghasil toksin atau racun, bakteri spora, dan bakteri bukan pembusuk. Kalsium benzoat ini digunakan untuk mengawetkan minuman ringan, minuman anggur, saus sari buah, ataupun sirup. Bahkan juga bisa digunakan untuk ikan asin. Bahan ini bisa menyebabkan dampak negatif pada penderita asma dan bagi orang yang peka terhadap aspirin. Ini sangat berbahaya untuk penderita asma ya. Kemudian yang ketiga, yang boleh digunakan namun tidak boleh berlebihan, itu adalah sulfur dioksida SO2. Ya, bahan ini juga banyak ditambahkan pada sari buah, buah kering, kacang kering, sirup, dan acar. Ya, meskipun bermanfaat, namun kalau seandainya penambahannya berlebihan, ini berisiko menyebabkan perlukaan pada lambung.
ataupun asam lambung ya. Bisa juga termasuk di dalamnya lambungnya terjadi flex. Atau bisa juga mempercepat serangan asma, mutasi genetik, kanker, dan alergi. Yang keempat, yaitu kalium nitrit. Mana bahan ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada daging dan ikan dalam waktu yang sangat singkat. Jenis ini biasanya digunakan untuk daging dan ikan. Kemudian, bahan sintetis yang lainnya yaitu kalsium propionat atau natrium propionat, di mana keduanya termasuk dalam golongan asam propionat yang sering digunakan untuk mencegah tumbuhnya jamur ataupun kapang. Bahan pengawet ini biasanya digunakan pada produk roti ataupun tepung. Nah, sama kalau seandainya kita menggunakannya secara berlebihan ke dalam jenis untuk membuat sebuah roti atau tepung, ini sangat berbahaya kalau dijadikan sebagai bahan pengawet yang secara berlebihan. Kemudian yang keenam yaitu natrium metasulfat. Nah, bahan natrium metasulfat ini juga sering digunakan pada produk roti dan tepung, namun bahan pengawet ini diduga bisa menyebabkan alergi pada kulit kita. Ya. Sama kalau seandainya kita gunakan secara berlebihan juga sangat berbahaya pada kulit. Bisa alergi. Bahan yang ketujuh yaitu asam sorbat. Asam sorbat ini digunakan pada produk yang beraroma jeruk, berbahan keju, salad, buah, dan produk minuman kerap ditambahkan dengan asam sorbat. Sebetulnya tidak semuanya bahan itu alami, pasti ada penambahan bahan pengawet sintetis. Hanya tidak boleh berlebihan. Nah, meskipun aman, dalam konsentrasi tinggi, tetap ini membuat perlukaan pada kulit. Ini tetap berbahaya kalau seandainya kita menggunakannya secara berlebihan. Yang terakhir yaitu zat pewarna. Nah, berfungsi sebagai pewarna untuk menarik selera dan keinginan konsumen. Kelihatannya warnanya menarik, namun kalau seandainya kita gunakan secara berlebihan, ini akan sangat berbahaya. Di mana pewarna sintetis contohnya carbon black, ini untuk memberikan warna hitam, titanium oksida untuk memutihkan, dan lain sebagainya. Nah, dari semuanya itu, baru kita masuk ke jenis yang terakhir, yaitu pengasapan. Proses pengasapan ini termasuk jenis pengawetan cara kimia, di mana bahan-bahan kimia dalam asap dapat berfungsi sebagai pengawet makanan. Efek pengawetan sendiri berasal dari kontak antara komponen asap hasil pembakaran kayu dengan bahan pangan yang diasap. Komponen yang terdapat dalam asap adalah senyawa antimikroba dan komponen antioksidan. Dan biasanya teknik pengasapan didahului dengan proses pengeringan dan pengasinan. Contohnya ikan asap dan telur asin bakar. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan dalam teknik pengolahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan untuk dijadikan bahan pangan setengah jadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.